Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini kami ingin membahas yang sering disebutkan di dalam Al-Quran sebagai hawa, atau yang sering diterjemahkan dengan nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Apakah kau tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Disinilah kita mengambil intisari. Ternyata bahwa yang disebutkan di dalam Al-Quran hawa adalah identik dengan yang sering kita sebutkan sebagai hawa nafsu. Dan Allah menyindir manusia, banyak di antara manusia yang sudah menuhankan keinginannya, sudah menuhankan hawa nafsunya dibanding menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bahas bagaimana bentuk daripada hawa ini. Disebutkan para ulama bahwa yang dimaksud hawa adalah mailun nafsi ila hawaijil basyariyah. Artinya yang disebut nafsu adalah ketika kecenderungan jiwa menuju kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan makannya, kebutuhan minumnya, kebutuhan seksualnya, kebutuhan perhiasannya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, maka dari itu ketika manusia disyariatkan berpuasa, dia mampu mengelola itu. Dia mampu mengelola hawa nafsunya, yang manusia sering terperosok kepada kejatuhan moral, kepada kebobrokan moral, dan dia menjadi rakus, dan dia menjadi sangat angkuh dan juga berbuat seenaknya karena sudah dia menuhankan hawa nafsunya. Dia tidak mampu lagi mengendalikan keinginan-keinginannya. Menurut ulama, ada 4 sifat daripada hawa nafsu ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah nafsu selalu memaksa manusia untuk mewujudkan kebutuhannya. Di mana manusia dipaksa, di mana manusia diminta untuk berpikir keras bagaimana hidupnya agar memenuhi keinginan-keinginannya. Ada kala manusia menginginkan makanan tertentu, dia berusaha keras untuk mewujudkannya. Ada juga orang yang berkeinginan memiliki rumah yang mewah, maka dia berpikir keras bagaimana mewujudkannya. Dan nafsu selalu memaksa manusia untuk mewujudkan keinginannya. Dan yang kedua, setelah keinginan itu terwujud, maka nafsu akan menjadi puas dan dia akan tidak menjadi lebih puas untuk selanjutnya. Karena ketika manusia mendapatkan makanan, maka dia menginginkan makanan yang lain. Ketika manusia menginginkan rumah, maka dia tentunya akan menginginkan rumah yang lain. Itulah nafsu. Dia puas seketika, namun dia akan menjadi lebih tidak puas untuk selanjutnya. Adapun yang ketiga, kata ulama, nafsu membuat manusia berangan-angan. Karena ketika kekuatan tidak mampu, maka nafsu membuat manusia berangan-angan. Dan kadang-kadang manusia terjebak dengan angan-angannya sendiri. Karena dengan angan-anganlah manusia akhirnya hanya mampu malas bekerja, dan angan-angan manusialah yang akhirnya menjadikan manusia iri dengan harta manusia yang lain. Karena dia tidak mampu mewujudkannya, namun nafsu memiliki sisi negatif selanjutnya, yaitu membuat manusia berangan-angan tanpa melakukan suatu perbuatan mewujudkannya. Sifat nafsu pemaksa yang pertama, tentunya ketika tidak ada lagi yang dipaksa, akal sudah tidak mampu, perbuatan sudah tidak mampu, maka dia menawarkan satu keindahan
yaitu dengan angan-angan. Adapun yang keempat, kata ulama, nafsu selalu mengaburkan baik dan buruknya satu perbuatan. Karena yang terpenting pada nafsu adalah tercapainya kebutuhan itu. Maka ketika sudah nafsu menguasai pikirannya, nafsu sudah menguasai hatinya, maka baik dan buruk semakin kabur dan tidak terlihat lagi. Bahkan tidak terfikirkan lagi bagi hati dan akalnya. Inilah 4 sifat nafsu yang patut kita pelajari. Sehingga ketika kita menyadari hal itu, kita mampu mengelolanya. Maka itu puasa ini salah satunya adalah kita diajarkan untuk tidak memaksakan kebutuhan-kebutuhan dasar kita, makan dan minum, kecuali pada waktu yang tepat. Yaitu ketika kita sudah diperintahkan untuk berbuka, disitulah kita mulai berbuka. Maka dari itu, ketika manusia hanya memikirkan bukanya, berarti dia belumlah memenuhi daripada kategori manusia-manusia yang mampu mengendalikan nafsunya. Karena puasanya akhirnya terjebak kepada hawa nafsu kembali ketika dia berbuka. Sehingga tidak tercapailah tujuan daripada berpuasa itu sendiri. Adapun yang kedua, ketika berpuasa diajarkan untuk mengelola nafsu itu sendiri. Maka dari itu, sebagai penyeimbang nafsu, Allah menganugerahkan akal manusia dan Allah menganugerahkan hati untuk manusia. Namun sebenarnya akal dan hati belumlah cukup untuk menimbang satu perbuatan. Maka dari itu Allah menurunkan agama ini, Allah menurunkan syariat ini, gunanya sebagai penyeimbang hawa nafsu manusia. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah menurunkan agama ini untuk menjadikan manusia tidak terjebak kepada hawa nafsunya yang menjadikan dia seperti hewan. Namun justru ketika manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya, akalnya akan menjadi lurus, hatinya akan menjadi bersih, tentunya dia akan menjadi manusia seutuhnya. Maka dari itu puasa sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita menjadi manusia seutuhnya. Allah